Sus. Perkenalkan, saya perawat Anggita yang berjaga dari pukul 8 pagi sampai jam 12 siang nanti ya Pak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dan tanggal lahir berapa ya Pak? Bapak Farhat 18 Agustus. Oh, berarti benar ya dengan Bapak Fatih Farhat. Jadi Pak, tujuan saya datang kemari, saya ingin melakukan pemeriksaan saraf, yaitu nervus 1-12, pemeriksaan rangsang meningeal, dan juga pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau Bapak bersedia, untuk waktunya nanti sekitar 20-30 menit ya Pak. Iya, Sus. Untuk tempatnya, Bapak mau di sini saja? Sini aja, Sus. Baik, di sini ya Pak. Kalau begitu saya izin ke belakang untuk mengambil alat-alatnya dan juga izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Iya, Sus. Nanti sekitar 10 menit lagi saya akan datang kembali ya Pak. Iya, Sus. Saya pamit dulu ya Pak. Iya, Sus. Permisi. Selamat pagi Bapak, sesuai dengan janji saya 10 menit yang lalu, saya datang kembali ya Pak dengan membawa alat-alatnya. Baik Pak, sebelum saya melakukan tindakan, saya izin menutup privasi terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan pemeriksaan saraf, pemeriksaan rangsang meningeal, dan pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Bapak dulu ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau Bapak bersedia saya mulai ya Pak. Pertama-tama saya akan mengukur tekanan darah Bapak terlebih dahulu ya. Baik Pak, Bapak bisa bangun sebentar Pak. Mari Pak. Boleh sambil rebahan aja Pak. Apa seperti sini aja? Kayak gini aja. Baik. Maaf ya Pak. Baik Pak, tekanan Bapak 100/80 mmHg ya Pak. Itu termasuk dalam kategori normal ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan memeriksa suhu Bapak terlebih dahulu ya. Baik Pak, suhu Bapak normal ya, 36,7 derajat Celcius ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nadi Bapak ya. Tangannya boleh ditaruh di sini Pak. Maaf. Saya periksa ya. Baik Pak, nadi Bapak 80 kali per menit itu normal, dan respirasi Bapak itu 18 kali per menitnya ya Pak, itu juga termasuk normal. Baik Pak, Bapak boleh tiduran kembali Pak. Mari Pak, saya bantu. Baik Pak, untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya saya sudah selesai.
Selanjutnya saya akan mulai untuk melakukan pemeriksaan syaraf, yaitu nervus 1 sampai 12 ya Pak. Iya, Sus. Baik, saya mulai ya Pak dari nervus 1 terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak, apakah Bapak memiliki gangguan dalam penciuman Pak? Iya, Sus. Oh baik, tidak memiliki gangguan ya Pak. Lalu saya boleh minta izin Pak untuk membersihkan sekret Bapak yang berada dalam hidung? Boleh, Sus. Pak, Bapak mau melakukan sendiri atau dibantu dengan saya Pak? Dibantu sama suster. Baik. Maaf ya Pak. Baik Pak, sudah selesai. Bapak boleh bantu saya untuk kembali bangun Pak dengan posisi duduk, tapi sambil senderan saja tidak masalah Pak. Yes, Sus. Baik, sudah saya bantu sambil rebahan saja Pak. Nah, sebelumnya nanti saya akan memulai. Nanti ketika saya Bapak nanti boleh menutup hidung Bapak sendiri ya, dalam bagian salah satunya saja, boleh itu kanan dulu nanti baru kiri, tapi salah satunya saja ya Pak, sambil menutup mata. Nanti saya akan menyodorkan bau-bauan, nanti Bapak tebak itu bau apa ya Pak. Iya, Sus. Baik, saya mulai. Bapak bisa dengan melakukan tutup hidung pada salah satu sisi hidungnya Pak. Ya seperti itu. Lalu Bapak boleh sambil tutup mata ya. Baik, saya akan mulai menyodorkan ya Pak. Ini aroma apa Pak? Kopi, Sus. Ya benar, kopi. Ini aroma kopi ya Pak. Lalu selanjutnya ini aroma apa Pak? Minyak wangi. Ya benar Pak, ini adalah minyak kayu putih ya Pak. Baik Pak, untuk hidung sebelahnya Pak yang ditutup, ini aroma apa ya Pak? Minyak kayu putih, Sus. Ya benar, ini minyak kayu putih ya Pak. Lalu untuk aroma selanjutnya ini aroma apa ya Pak? Kopi, Sus. Ya benar, tepat sekali ya Pak. Ini merupakan aroma minyak kayu putih dan juga kopi. Baik Pak, untuk pemeriksaan nervus 1 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan nervus 2 ya Pak. Iya, Sus. Baik, Bapak bisa menghadap ke saya, melihat ke arah saya, sambil menutup mata Pak, seperti ini. Seperti ini, ya. Nanti ketika saya akan mengacungkan jari, nanti kalau misalkan Bapak melihat jari saya, Bapak angkat tangan ya Pak. Aduh. Bisa dimengerti Pak? Baik, saya mulai ya Pak. Lihat ke arah saya Pak. Nah, kalau lihat angkat tangan Pak, ya seperti itu. Saya ulang ya Pak. Iya. Lihat ke arah saya Pak. Ulang Pak. Nanti kalau misalkan ini jari tangan saya nggak harus di tengah pandangan Bapak ya, bisa ketika Bapak melihatnya saja, Bapak langsung boleh angkat tangan ya Pak. Iya, Sus. Baik, saya ulangi, lihat ke arah saya. Baik. Nah, baik. Untuk mata sebelahnya Pak, lihat ke arah saya. Lihat ke arah saya Pak. Nah, baik. Pemeriksaan nervus 2 optikus sudah selesai ya Pak. Iya, Sus. Baik Pak, kita masuk ke pemeriksaan nervus yang ketiga ya Pak. Iya. Baik, Bapak bisa melihat ke arah saya. Lihat ke arah depan Pak, tegak. Dengan posisi kepala tegak ya Pak. Saya akan mulai melakukan dengan penlight ya Pak, untuk memeriksa pada bagian pupil bola mata Bapak ya.
Baik Pak, untuk pemeriksaan nervus 4 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan nervus kelima atau trigeminal ya Pak. Iya, sus. Baik, sebelumnya nanti Bapak bisa menutup kedua mata Bapak, lalu nanti saya akan mendekatkan benda yang tajam ataupun tumpul. Nanti Bapak bisa menebak nih, apakah benda tersebut tajam atau tumpul, seperti itu. Apakah bisa dimengerti Pak? Mengerti, sus. Baik, saya mulai ya. Pertama-tama Bapak menutup kedua mata Bapak terlebih dahulu ya. Baik, saya akan mulai mendekatkan alatnya Pak. Maaf, ini benda apa Pak? Tajam, sus. Ini, Tajam, sus. ini, Tumpul, sus. ini, Tumpul, sus. ini, Tumpul, sus. ini, Tajam, sus. ini. Tajam, sus. Baik, jawaban Bapak benar semua nih Pak. Berarti Bapak bisa menebak dengan tepat ya Pak. Baik Pak, pemeriksaan nervus 5 sudah selesai ya Pak. Baik Pak, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan saraf yang ke-6 ya Pak. Nanti Bapak bisa mengaturkan kedua gigi Bapak ya. Iya, sus. Lalu setelah itu nanti Bapak bisa membuka mulut Bapak ya. Tapi saya memegang wajah Bapak ya. Apakah boleh Pak? Boleh, sus. Baik, saya mulai ya Pak. Katupkan dengan rapat ya Pak. Sudah rapat Pak? Baik, boleh dibuka Pak mulutnya. Katupkan kembali. Buka lagi. Rapatkan lagi. Oh baik. Selanjutnya saya akan menaruh kapas nanti ini pada bagian mata Bapak ya. Nanti Bapak terdapat refleks kedip atau tidak ya. Baik, saya mulai ya Pak. Berarti ada refleks kedip ya Pak. Baik Pak, pemeriksaan saraf yang ke-6 sudah selesai. Baik Pak, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan saraf nervus yang ke-7 ya Pak. Ya, sus. Nanti Bapak bisa mengikuti arahan dari saya Pak. Iya, sus. Apakah bisa dimengerti Pak? Mengerti, sus. Baik, saya mulai ya Pak. Iya, sus. Coba Bapak menaikkan kedua alis mata Bapak Pak. Ya baik. Lalu menggembungkan pipi Pak. Ya baik. Lalu Bapak coba tersenyum lebar sambil memperlihatkan giginya Pak. Ya baik. Coba Bapak sambil bersiul. Baik. Lalu coba Bapak bisa memejamkan mata dengan sekuat-kuatnya Pak. Nah ya baik. Berarti sudah cukup benar nih Pak Bapak melakukannya. Dan saya lihat juga wajah Bapak tampak simetris ya Pak. Iya, sus. Baik, pemeriksaan nervus yang ke-7 sudah selesai ya Pak. Iya, sus. Baik Pak, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan nervus yang ke-8 ya Pak. Iya, sus. Baik, nanti Bapak bisa sambil memejamkan kedua bola mata Bapak dan bisa mendengar, apakah Bapak bisa mendengar sesuatu yang saya bunyikan apa tidak, seperti itu ya Pak. Iya, sus. Baik, sebelumnya Bapak bisa menghadap ke arah saya. Baik, lalu Bapak tutup kedua bola mata Bapak. Baik, apakah mulai terdengar? Dengaran, sus. Nanti kalau misalkan sudah tidak terdengar lagi, Bapak angkat tangan ya Pak. Iya, sus. Nah ya baik. Lalu selanjutnya saya akan membisikkan satu kalimat. Nanti Bapak tebak ya saya bicarakan apa. Iya, sus. Baik, saya mulai bisikan ya Pak. Budi anak yang baik. Ya benar sekali Pak, saya mengucapkan kalimat tersebut. Lalu selanjutnya saya akan melakukan menggunakan dengan garpu tali ya Pak. Terdengar, sus. Baik, sekali lagi ya Pak. Terdengar, sus. Baik, selanjutnya. Terdengar, sus.
sus. Terdengar sus. Terdengar sus. Nah, baik, Bapak bisa membuka kedua bola mata Bapak. Baik, pemeriksaan nervus ke-8 sudah selesai ya, Pak? Iya, sus. Baik, Pak, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan nervus yang ke-9 dan ke-10 ya, Pak? Iya, sus. Baik, nanti saya akan memakai penlet untuk melihat mulut Bapak. Apakah boleh, Pak? Boleh, sus. Baik, saya mulai ya, Pak. Coba, Pak, buka mulut Bapak. Yang lebar ya. Coba, Pak, sambil mengucapkan seperti itu, Pak. Nah, ya baik. Tidak ada karang gigi dan juga posisi itunya masih ada di tengah pas ya, Pak. Berarti Bapak masih dikatakan normal. Selanjutnya saya akan memasukkan sendok nih, Pak, ke dalam mulut Bapak untuk menilai respon Bapak ya. Iya, sus. Nanti Bapak bisa membuka mulut Bapak ya. Iya, sus. Baik, saya mulai ya, Pak. Boleh dibuka, Pak, mulutnya? Maaf ya, Pak. Nah, ya baik. Pemeriksaan nervus 9 dan 10 sudah selesai ya, Pak? Iya, sus. Nah, baik, Pak. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan nervus yang ke-11 ya, Pak? Iya, sus. Baik, saya mulai ya, Pak. Coba. Bapak boleh duduk tegak, Pak. Nah, ya seperti ini. Nah, coba Bapak tengok ke arah kanan, Pak. Kanan, Pak. Coba ke arah kiri, Pak. Maaf, Pak. Tengok ke arah kiri, Pak. Nah, ya baik. Selanjutnya saya memegang bahu Bapak. Coba Bapak naikkan kedua bahu Bapak. Nah, ya baik, Pak. Berarti sudah selesai ya, Pak, pemeriksaan nervus yang ke-11 ya, Pak? Iya, sus. Bapak sudah melakukan dengan cukup baik. Nah, baik, Pak. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan saraf yang ke-12 ya, Pak? Iya, sus. Baik, coba Bapak bisa bantu saya untuk menjulurkan lidahnya ke arah depan, Pak? Nah, iya baik. Coba Bapak arahkan lidah tersebut ke arah sisi samping Bapak ya. Nah, iya baik. Untuk sisi sebelahnya, Pak? Nah, iya baik. Berarti sudah cukup ya, Pak? Berarti Bapak sudah bisa melakukan hal tersebut. Bapak boleh istirahat kembali, Pak. Baik, Ibu. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan rangsang meningeal ya, Bu. Jadi yang pertama itu ada namanya pemeriksaan paku tubuh. Baik, saya mulai ya, Bu. Ya, sus. Maaf, Ibu. Apakah merasa sakit, Bu? Tidak, sus. Tidak merasa sakit ya. Berarti normal ya, Bu. Jika tidak merasakan sakit, berarti kaku tubuhnya negatif ya, Bu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam fase tanda lasek. Baik, Ibu. Posisi tangannya boleh seperti ini. Kita taruh di dada. Baik, kakinya saya naikkan ya, Bu. Ya, sus. Apakah merasa sakit, Bu? Tidak, sus. Tidak ya? Tidak. Berarti tanda laseknya negatif ya, Bu. Baik, selanjutnya saya masuk ke dalam fase tanda Kernik ya, Bu. Maaf, Ibu. Ini dalam posisi 90 derajat. Nanti saya akan naikkan apakah nanti Ibu merasa sakit atau tidak. Iya. Sakit, Bu? Tidak, sus. Tidak ya? Tidak ya? Oh, berarti tanda Kerniknya negatif ya, Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase selanjutnya, itu ada namanya tanda Brudzinski. Ini tanda Brudzinski itu ada 1 dan 2. Tapi sebelumnya kita masuk ke yang pertama dulu ya, Bu. Tangannya boleh ditempatkan ke posisi semula. Saya angkat ya posisi kepalanya ya, Bu. Yes, sus. Nanti kalau misalkan merasa sakit, Ibu bilang ya. Yes, sus. Sakit? Tidak, sus. Oh, berarti tanda Brudzinski satunya negatif ya, Bu. Baiklah, Ibu. Selanjutnya kita masuk ke tanda Brudzinski yang kedua ya, Bu. Maaf, Ibu.
Oh berarti negatif ya Bu, soalnya kaki yang satunya tidak ikut terfleksi. Baik Ibu, untuk pemeriksaan rangsang meningeal sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap pemeriksaan refleks fisiologis ya Bu. Baik, bisa dimulai ya Bu. Jadi yang pertama itu namanya ada refleks patella ya Bu. Posisi Ibu boleh duduk di tempat tidur ya Bu. Mari Bu, saya bantu. Kakinya boleh berada sini. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya itu ada namanya refleks fisiologis ya Bu. Jadi yang pertama itu namanya adalah refleks patella. Jadi kita menggunakan alat yang namanya refleks hammer ya Bu. Baik, saya mulai ya Bu. Nah berarti itu normal ya Bu. Selanjutnya untuk yang sebelah kiri ya Bu. Berarti untuk bagian kanan dan kirinya normal ya Bu. Lalu selanjutnya ada namanya refleks Achilles ya Bu. Maaf Bu. Berarti ini normal ya Bu, yang sebelah kanannya. Dilumasin ya Bu, jangan ditahan. Ini berputar juga, itu tandanya ada refleks. Berarti untuk refleks Achilles itu normal ya Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya ada namanya refleks bicep dan tricep ya Bu. Kita menggunakan alat yang sama, yaitu refleks hammer ya Bu. Maaf Ibu, saya mulai ya Bu. Berarti untuk bicepnya positif ya Bu, berarti itu normal. Selanjutnya kita coba ke yang selanjutnya, itu ada namanya tricep ya Bu. Untuk tricepnya juga normal ya Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan tanda rangsang fisiologi sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, itu adalah pemeriksaan rangsang patologis ya Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan rangsang patologis Ibu boleh sambil tiduran ya Bu. Mau Ibu? Boleh Sus. Oh baik, saya bantu ya Bu. Pelan-pelan aja Bu. Boleh saya mulai Bu? Boleh. Baik, yang pertama itu ada namanya refleks Babinski ya Bu. Berarti itu normal ya Bu. Untuk selanjutnya ini ada namanya refleks Haddock ya Bu. Oh berarti normal ya Bu. Selanjutnya itu ada namanya refleks Oppenheim ya Bu. Untuk sebelumnya saya akan melipat celana Ibu, apakah boleh Bu? Boleh. Baik, saya lipat ya Bu. Oh berarti ini negatif ya Bu, berarti normal ya Bu. Selanjutnya ada namanya refleks Gordon ya Bu. Maaf Ibu.
Berarti normal ya Bu untuk refleks gardannya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan refleks patologis sudah selesai. Nah baik Pak, untuk pemeriksaan saraf nervus 1-12, pemeriksaan tangsang meningeal, pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis sudah selesai ya Pak. Ya, sus. Berhubung juga waktu kita sudah habis nih Pak. Jadi bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan-tindakan tersebut Pak? Tidak merasa apa-apa, sus. Merasa nyaman-nyaman saja ya Pak? Iya, sus. Nah baik, kalau begitu saya izin pamit ke ruangan saya. Nanti kalau misalkan Bapak perlu apa-apa, Bapak bisa menekan tombol yang ada di sebelah Bapak ya. Ya, sus. Baik, kalau seperti itu, saya pamit ya Pak. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Selamat siang. Selamat siang, sus.